2019-33096 dari kelas 6C Prodi PGSD. Kali ini saya akan menyampaikan tentang perspektif global dari visi ekonomi. Menurut H.W.R. dan Gerardo Pesicka tahun 1991, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas, karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan yang alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan hari esok atau masa depan. Berdasarkan konsep di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi: 1. Menentukan pilihan. Yang kedua, keinginan yang tidak terbatas. Yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka. 4. Kegunaan alternatif sumber daya. Yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu hari ini dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu langka dan adanya penggunaan sumber daya alam. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan budaya. Dari perspektif kependudukan pada abad ke-7 Juli 1986, menurut perhitungan Lembaga Kependudukan Dunia, telah terjadi peristiwa penting dengan tercapainya angka 5 miliar jumlah penduduk dunia. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang sama, penduduk dunia bertambah 1 juta tiap 4 atau 5 hari. Berdasarkan perkiraan lebih lanjut, pada tahun 2000, jumlah penduduk dunia ini akan mencapai 8 miliar menurut Barney 1977. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa betapa cepatnya pertumbuhan penduduk dunia. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Setelah mengetahui bahwa dari kesekian jumlah sumber daya, khususnya sumber daya alam, ada yang dapat diterbarukan atau tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan yang tidak dapat terbarukan seperti migas dan batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan habis sekali pakai sehingga persediaan makin terbatas. Sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan-keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah dan tantangan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global ekonomi berupaya untuk perekonomian pasar bebas. Beralihnya kawasan ekonomi yang maju dari Atlantik ke Pasifik dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika, kita bangsa Indonesia wajib siap mental dengan akhlak yang tinggi. Tantangan global di bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Persediaan sumber daya manusia generasi muda Indonesia maupun abad ke-21 dengan arus globalnya wajib dirintis sedini mungkin. Sikap mental wira swasta harus menjadi sumber daya manusia yang menantang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.